Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore, Bu Eva. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa lah saya ini. Yes, yes, yes. Yes. Nah, sebelumnya Bapak bisa nggak memperkenalkan diri? Bapak kepala sekolah di mana? Di daerah mana gitu ya? Silakan, Pak. Baik. Halo, perkenalkan, saya Haris Liberty Sihombing. Saya kepala sekolah di SMA Dian Harapan Bangka, di Kepulauan Bangka Belitung. Wah, jauh sekali ya dari sini ke situ ya. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu, Pak, Bapak sudah berapa lama ya menjabat jadi kepala sekolah? Oke, kalau untuk menjadi kepala sekolah sendiri, saya sudah sekitar 3 tahun ya. 2 tahun di SDH Bangka, di SMA Dian Harapan Bangka, 1 tahun di SMA Dian Harapan Lubuk Linggau. Oh, wah ya. Oke. Tentu ya, sebagai kepala sekolah kan Pak, Bapak berarti memimpin semua warga-warga di sekolah gitu ya. Tentu pasti ada keputusan ya yang pasti yang Bapak harus ambil gitu ya kan. Jadi eh, selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi apa ya kasus-kasus yang merupakan dilema yang sama Bapak. Pernah nggak menjumpai kasus yang mengalami dilema? Kalau saat ini kan ada dikasih tahu namanya itu dilema etika. Ada kebenaran-kebenaran yang berlawanan gitu. Pernah nggak Bapak jumpai? Ya pastinya ya, namanya kita dalam memimpin sebuah sekolah, semakin besar sekolahnya, pasti ada banyak tantangan di dalamnya, pasti banyak etika, banyak dilema-dilema yang harus kita hadapi ya, bagaimana kita menyelesaikan dan memikirkannya. Nah, Oke. kalau di di SMA Dian Harapan Bangka, tentunya eh, kami dalam satu tim, ya, saya memiliki wakil kepala sekolah juga, saya memiliki di bagian kurikulum, kami sebutnya kurikulum koordinator, dan ada juga namanya tim leader. Nah, dari setiap bagian daripada kepemimpinan ini, kami pasti bersinggungan juga dengan guru-guru. Nah, pasti ada hal-hal yang perlu kami perhatikan, ada hal-hal yang perlu kami tegur, ada hal-hal yang perlu kami kembangkan, gitu ya. Selain daripada tentunya tujuan-tujuan yang ingin kami capai di sekolah ya untuk di tahun ajaran ini, untuk di tahun ajaran depan, untuk 5 tahun ke depan, pasti itu juga akan membentuk path ya, jalan yang perlu kami lakukan gitu ya. Lalu bagaimana sih kami dalam mendefinisikan suatu masalah gitu ataupun suatu kendala yang muncul? Pasti kita akan lihat dulu apa yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, melalui apa yang di guru-guru rasakan, apa yang murid-murid rasakan, dan itu diterima dari para tim leader, ya kita dapat informasinya, lalu kita coba pilah-pilah, kita coba teliti itu apa akar masalahnya, lalu di dalam kepemimpinan bersama dengan wakil kepala sekolah kita pikirkan cara gimana solusinya yang bisa kita kerjakan untuk memfasilitasi itu. Jikalau memang bukan masalah, tetapi sesuatu hal yang ingin kita capai di tahun ajaran ini atau tahun ajaran depan, kita juga memikirkan kira-kira langkah-langkah apa, langkah-langkah kecil apa yang perlu kita buat, ya, untuk bisa melalui mencapai tujuan atau target kita di tahun ini, tahun depan, 3 tahun depan itu juga harus bekerja sama dengan tim, gitu ya. Jadi intinya sebenarnya diteliti, dipahami, dikenali, lalu diskusi bersama dengan tim, lalu kita eksekusi. Begitu kali Bu. Keren sekali ya. Bisa sekali ya kepala sekolahnya. Terus kan Puji Pak, Tuhan. pernah nggak menjumpai pastilah ya pernah yang mengalami yang namanya dilema etika ya misalnya contoh dilema etika itu kan misalnya itu kebenaran versus atau lawan kesetiaan gitu kan ya pernah nggak menjumpai kasus seperti itu di sekolah misalnya seseorang aduh tapi ini bertentangan ya tentang kesetiaan tapi benar juga sih ini tapi pernah nggak mengalami dilema gitu aduh dilema juga ya mau ngambil keputusan pernah nggak. Oke, baik. Ya pastinya ya, kebenaran versus etika gitu ya. Kadang-kadang kita eh,
dilema dalam memutuskan itu ya. Nah, Misalnya kalau di ada nilai-nilai yang bertentangan gitu, Pak. Bertentangan dua Mhm, nilai-nilai. Benar persis benar sebenarnya. Contoh ya, contoh mhm. kalau di kelas misalnya tinggal kelas, harusnya dia nih nggak bisa baca tulis tapi harus dinaikin. Ditinggalin pun benar sebenarnya, tapi dinaikin benar. Jadi gimana cara mengambil keputusannya Hmm. gitu? Oke, kalau diperhadapkan kepada dua pilihan dalam tanda kutip dua-duanya benar gitu ya, ataupun dua-duanya berpotensi untuk menghasilkan suatu resiko, ya kita pasti akan memikirkan solusi yang paling baik atau dampak yang ditimbulkan yang paling minim daripada dua hal itu ya. Kita pasti akan berdiskusi, kita akan pilah-pilah dulu ya, yang mana yang paling memberikan dampak positif baik bagi kita atau baik anak-anak untuk anak-anak. Misalkan untuk case, misalkan untuk kenaikan kelas ya, pasti ya di setiap sekolah itu pasti akan bergumul ketika di rapat kenaikan kelas, di mana ada anak-anak yang mungkin secara regulasi belum bisa memenuhi. Tapi kita juga bisa melihat pertumbuhan daripada anak itu dari sebelumnya. Kita juga mendapatkan masukan daripada wali kelasnya, kita mendapatkan masukan daripada guru-guru bidang studinya. Nah, itu pasti akan menjadi pertimbangan, meskipun terkadang mungkin belum sampai kepada standar yang kita miliki. Nah, jadi kita memang butuh hikmat dari Tuhan lah untuk menghadapi itu ya. Nah, mungkin selain daripada masalah kenaikan kelas, yang mungkin juga sering terjadi adalah lembur misalnya. Guru-guru di sini sangat suka sekali lembur gitu Di ya. sini juga. Sometimes sometimes lebih memilih untuk berada di sekolah dibandingkan kembali ke rumah ataupun berinteraksi dengan yang lain gitu ya. Di satu sisi itu memang ya kita sangat senang, artinya guru kita berdedikasi gitu ya, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi yang lain kita juga melihat ada guru kita akhirnya nggak punya sosialisasi dengan orang-orang di luar daripada komunitas sekolah. Nah, dari situ kan kita juga perlu memikirkan, menimbang-nimbang yang mana ini sebenarnya, gitu ya. Nah, jangan kita mengambil kebijakan, oke, kita membatasi waktu lembur daripada guru-guru dan mengharapkan mereka untuk berinteraksi dengan yang lain, gitu ya. Nah, tapi itu tentu saja tidak mudah, gitu ya. Harus penuh dengan kehati-hatian dalam menyampaikan dengan guru-guru, perlu penjelasan, supaya mereka juga mengerti gitu ya apa dari sisi positif yang kita ambil. Oh, berarti di dalam Bapak menyampaikan keputusan itu, Bapak di saat mau ngambil berarti lihat dulu ya, kasih tahu ini dampaknya mana yang paling bagus dampaknya itu yang dipilih gitu ya Pak ya. Dan kemudian Tentu saja. tentu terus ketika disampaikan juga pasti kasih tahu kenapa apa alasannya kenapa jadi itu keputusannya. Sering sekali Bapak berarti menyampaikan hal itu kepada bawahan gitu ya atau guru-guru Yes, gitu. baiknya memang demikian. Karena ketika kita misalkan hanya menyampaikan regulasi ataupun menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan oleh guru-guru tanpa penjelasan, ya mungkin mereka lakukan gitu ya, karena kita pimpinan mereka, tapi lakukannya dengan tidak suka gitu atau seadanya. Nah, tapi ketika kita berikan penjelasan, mungkin mereka lebih mengerti. Kadang juga setelah kita berikan penjelasan juga ada juga sih yang nggak setuju gitu ya. Ya, tapi minimal mereka sudah tahu intensi kita dan apa tujuan yang kita lakukan menyampaikan regulasi itu. Gitu sih. Oke, baik Pak. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini yang Pak Haris anggap sebagai atau ada nggak panutan di saat mengambil keputusan itu? Ada nggak panutan Bapak atau adakah seseorang yang menolong Bapak untuk mengambil keputusan? Misalnya ini ada keputusan yang sangat sulit untuk diputuskan. Ada nggak? Jujur sekali ya, kan saya saat ini berada di sini, pasti ada juga sosok pemimpin yang ambil bagian di dalam pimpinan saya gitu ya. Pemimpin saya sebelum-sebelumnya pasti memberikan warna di cara saya memimpin. Dan bersyukur sekali saya masih punya relasi yang baik dengan pemimpin saya sebelumnya, sehingga terkadang saya perlu masukan daripada mereka gitu ya, untuk hal-hal yang mungkin baru bagi saya biasanya tanya pandangan mereka bagaimana, sudut pandang cara mereka berpikir bagaimana gitu ya. Meskipun terkadang ada bagian-bagian yang disampaikan saya harus perbaiki lagi atau harus saya sesuaikan dengan konteks di unit saya. Mungkin itu satu pemimpin saya sebelumnya.
Ya saya juga sering juga berkomunikasi dengan orang tua saya ya karena mereka yang paling kenal dengan saya gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi mereka tahu apa sih kenapa saya lebih condong ke sana karena mereka dengan secara jujur membukakan gitu ya karena mereka kenal saya ya terkadang mereka mengingatkan kembali. Nah, mungkin yang ketiga ketika misalnya sudah sampai kepada keputusan-keputusan yang sangat sulit yang mungkin saya juga nggak bisa ceritakan dengan banyak orang Iya, iya. ya yang saya lakukan ya tinggal berdoa. Tapi saya yakin doa itu akan menguatkan sih. Wah, luar biasa ya. Berarti Bapak ketika mengambil sebuah keputusan kesannya tidak apa ya, tidak terburu-buru gitu, benar-benar dipikirkan gitu ya, Pak. Nah, Ke apakah baiknya sih demikian. iya ya. Jadi gini, apakah Bapak ketika ada nih masalah nih, apakah ada satu timing atau apa namanya jadwal atau langsung menyelesaikan masalah itu? Misalnya nih kan ada orang Oke, target-targetnya, oh kalau ada masalah harus begini. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? saya rasa memang harus dilihat dari case by case ya. Ada memang masalah tertentu yang harus dengan cepat kita selesaikan. Ada masalah tertentu yang kita bisa punya waktu untuk berpikir, berdiskusi satu dengan yang lain. Nah, untuk masalah-masalah yang diberikan waktu kita untuk berpikir, saya rasa akan sangat baik kalau kita diskusi dulu, berpikir lagi, diskusi kembali, cari beberapa sumber, lalu kita putuskan. Tapi memang ada masalah-masalah yang harus saat itu juga kita ambil keputusan. Nah, di saat itu saya rasa peran seorang pemimpin itu, seni dalam memimpin itu penting gitu ya. Terkadang keputusan itu tidak ada benar ataupun salah gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita menjalankan keputusan itu, mendefinisikan keputusan itu ataupun mengarahkan keputusan itu menjadi suatu tindakan. Itu sih. Oke, terima kasih ya Pak Haris. Penjelasan Bapak luar Siap. biasa ya. Tapi bisa nggak Bapak sampaikan kepada saya misalnya gitu ya. Dari pengalaman Bapak di dalam memimpin sekolah, bagaimana menjadikan komunitas, tentu komunitas yang Bapak harapkan di sekolah gitu ya, bisa komunitas yang shalom gitu ya. Ada nggak Mm-mm. misalnya cara-cara atau gimana ya, dibilang trik Bapak sendiri untuk menyampaikan hasil keputusan yang contoh ini untuk peraturan gitu ya, peraturan untuk guru-guru misalnya yang ada di komunitas sekolah itu. Apa triknya supaya orang-orang yang ada di dalam situ senang menjalankan keputusan-keputusan yang diberikan? Pasti tentu tiap saat pasti memutuskan sesuatu gitu ya kalau ada masalah gitu ya. Apa triknya, Pak? Oke, baik. Kalau saya sendiri ketika berbicara tentang komunitas Shalom, itu kan berarti kita mengharapkan kehadiran daripada Shalom itu di diri kita, di diri orang lain, di diri komunitas gitu ya. Kalau saya meyakini bahwasanya saya nggak bisa memaksa orang lain memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka gitu ya. Tapi saya bisa mengusahakan, saya bisa terus belajar, saya bisa terus menghidupi ya Roh Kudus dalam hati saya gitu ya. Ketika itu saya usahakan terlebih dahulu dan itu bisa menjadi teladan bagi orang lain, maka mereka akan bisa melihat ya, kita berusaha untuk menjadi komunitas yang shalom di tengah keterbatasan ataupun kekurangan yang kita miliki sebagai pimpinan. Nah, mengenai tentang peraturan, saya rasa ketika kita menyampaikan peraturan yang benar, ya bukan peraturan yang baik, tapi peraturan yang benar, yang sesuai, yang memang secara norma, secara keimanan kita, secara aturan itu adalah peraturan yang benar, meskipun tidak disukai oleh komunitas, tapi kita bisa sampaikan itu dan tegakkan itu. Saya yakin lambat laun baik yang positif maupun yang negatif terhadap peraturan itu akan mengikutinya gitu ya. Mungkin kita tetap setia aja dalam melaksanakan dan melakukannya. Sometimes kita sebagai seorang pemimpin perlu belajar banyak, perlu banyak membaca, perlu banyak bergaul untuk tahu yang mana peraturan yang benar ya, yang mana peraturan yang benar. Karena mungkin kita sering sekali terjebak dengan peraturan yang baik dengan peraturan yang benar. Kalau peraturan yang baik belum tentu benar gitu ya. Tapi kalau peraturan yang benar pasti baik. Gitu sih. Oke, saya sangat tertarik dengan kata-kata peraturan yang benar dengan peraturan yang baik. Boleh nggak Pak kasih contoh? Saya bingung beneran. Maksudnya peraturan yang baik yang biasa muncul Hmm. di sekolah gitu lah contohnya. Yang biasanya muncul di Oke, sekolah. Pak.
Ini agak susah ya. Baik. Kalau mungkin peraturan yang benar dengan peraturan yang baik gitu ya. Nah, misalkan tentang seragam gitu ya. Seragam daripada guru-guru atau seragam daripada murid-murid gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, makin berkembangnya zaman gitu kan, ya pasti definisi daripada kerapian, definisi daripada keindahan Iya, itu kan makin lama makin menyesuaikan dengan zaman iya, iya. gitu ya. Nah, tapi apakah kita akan menyesuaikan juga dengan zaman atau kita melihat sesuatu yang benar, yang sesuai dengan esensi dan kegunaannya gitu ya. Nah, misalkan untuk rok teman-teman guru perempuan ataupun rok anak-anak murid kita ya. Zaman sekarang mungkin berkata bahwasannya oke, yang penting enak dipandang, ya. Yang penting Oh, ya, ya, ya. sesuai dengan zaman, pendek, it's okay, gitu ya. Apakah memang demikian, gitu ya? Ketat, it's okay. Apakah memang demikian? Apakah itu benar, gitu ya? Nah, saya rasa kita nggak bisa mengikuti yang baik, ya, karena mungkin baik zaman sekarang itu belum tentu benar, Iya, gitu iya. ya. Nah, saya rasa itu contoh yang paling simpel Iya, sih. ya, ya, benar ya. Iya ya, jadi saya jadi terpikir ya, mungkin di beberapa sekolah itu akan menjadi satu dilema ya untuk memutuskan hal itu ya. Oke, panjang Mm-mm. roknya di bawah lutut misalnya. Nah, mungkin kalau di Mm-mm. Lentera di Medan ini jarang ya, mungkin akan gampang untuk menerima itu ya. Mm-mm. Kalau di kota Mm-mm. yang sudah high misalnya, high apa Mm-mm. sekolahnya gitu ya, mungkin lebih bergaya, ya, mungkin akan tantangan. Mm-mm. Pernah nggak Bapak jumpain dari orang tua sendiri yang protes gitu? Ya sama, mengikuti zaman, sama itu tadi pernah nggak terjadi di sekolah gitu? Ya Nah, pastinya dari itu orang ada tua pro dan gitu. kontra. Ya, baik itu orang tua, guru, siapapun, pasti akan ada pro dan kontra, ya. Karena mungkin mereka beranggapan, ya, ini kan bagus ya, ini kan cantik gitu ya, ini kan keren, ganteng gitu kan. Nah, tapi apakah memang itu benar gitu ya? Nah, misalkan kalau anak murid kita memakai rok yang terlalu pendek gitu ya, memang dia kelihatan lebih cantik mungkin ya, lebih menarik. Tapi apakah itu benar? Gitu kan. Ya, Nah, jadi kita kembali lagi kita sampaikan value-value yang kita harapkan sekolah kita miliki. Meskipun ada orang tua yang pro dan kontra dan segala macam, kita sampaikan ya itu rules-nya kita dan kenapa kita bikin rules kayak gitu ada alasannya, ada maknanya, apa yang kita junjung tinggi. Gitu sih. berarti pada intinya Bapak selalu sampaikan alasan kenapa begini hasilnya gitu ya. Wah, itu menarik sekali. Baiknya demikian, Iya Bu. Ya ya, saya juga kadang-kadang tidak sempurna. luar biasa ya. Saya jadi belajar sih, ya betul. Kadang-kadang kita sebagai leader gitu ya, kalau misalnya jujur lah kayak saya di kelas misalnya, kalian akan begini ya, kadang kita lupa menyampaikan alasannya. Mungkin ada anak, kenapa sih harus begini gitu kali ya. Jadi terima kasih. Sometimes memang kadang-kadang mereka nggak perlu alasan ya, sometimes ya, karena mungkin trustnya ke kita udah gede gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau seandainya kita kan juga sebagai pemimpin bisa lihat ya bagaimana feel-nya, kayaknya ini ada mereka butuh penjelasan lebih gitu ya. Ya kita harus jelaskan gitu ya. Begitu juga dengan orang tua. Sometimes mereka mau melihat kita, oh tidak boleh rambutnya menutupi alis mata misalnya gitu ya. Nah, ada yang langsung, oh iya Pak, siap, oke Pak, gitu ya. Kita ya saya nggak perlu menjelaskan lagi lebih lanjut gitu ya. Tapi ada mungkin yang bertanya, Pak, why gitu ya. Ya kita harus ready dengan alasannya gitu sih, saya rasa. Iya ya. Baik Pak, terima kasih. Ternyata luar biasa ya. Hari ini saya benar-benar belajar dari Bapak ya, bagaimana Wah, terima mengambil keputusan kasih. yang memberkati orang itu intinya ya. Jadi semua sama-sama happy dengan keputusan meskipun ada beberapa orang yang di dalam proses menerima keputusan itu ya. Nah, tetap sukses Hmm, sama Bapak, tetap jadi berkat di SMA, apa tadi SDH, Dia harapan Bang Bangka. Bangka ya, Bangka. Ya Jauh sekali ya. benar.
Tetap semangat Pak Haris yang luar Ya, biasa. terima kasih Bu Thank Eva. you. Semangat juga. Tuhan memberkati. Ya, thank you dan halo Bu Ripka yang cantik. Apa kabar Bu? Selamat sore. Selamat sore Ibu Regina yang murah hati, senyum. Terima kasih ya buat waktunya yang mendadak ini, nggak ada persetujuan luar biasa memang. Baik, Ibu Ripka yang cantik, bolehkah Ibu memperkenalkan diri kepala sekolah di mana Bu? Oke, nama saya Rika. Saya sudah 6 tahun sebagai kepala sekolah di Dian Harapan Medan. Sebelumnya saya telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 2 tahun di sekolah yang lain. Juga Sekolah sebagai Tentera. kepala sekolah TK dan SD. Wah, udah cukup banyak apalah ya Bu ya pengalaman yang luar biasa. Jadi saya mau banyak belajar dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan tentu ya sangat diperhadapkan setiap saat mungkin dia akan mengambil keputusan sebagai leader di sekolah gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu. Dilema etika maksudnya yang ada dua nilai-nilai yang berlawanan gitu. Misalnya lawan benar versus benar atau benar versus yang salah gitu. Bagaimana mengidentifikasinya Bu? Mengambil keputusan memang beragam ya, sesuai dengan kondisi dan juga apa situasi yang dihadapi. Juga melihat tentu saja patokan dari beberapa landasan hukum yang ada. Jadi kalau tentang konflik etika yang mungkin terjadi, ya dilihat juga per kasusnya seperti apa. Jadi tidak ada jawaban pastinya itu seperti apa. Namun kalau mau ditanyakan, itu formulanya itu bagaimana ya Ibu gitu ya. Ya formulanya pertama, kita sebagai sekolah harus tahu peraturan dari sekolah secara umum di Indonesia itu seperti apa. Jadi itu pertama. Lalu misalkan itu peraturan adalah tentang misalkan berkenaan dengan akademik murid. Jadi kita harus tahu peraturan dari negara tentang akademik itu seperti apa. Itu pertama. Yang kedua, kita harus tahu peraturan dari yayasan. Nah, contohnya sekolah di mana ya kita ikutilah peraturan yayasan yang ada. Nah, lalu ketiga, peraturan sekolah itu sendiri. Karena walaupun ada yayasan, ya mungkin yayasannya punya peraturan, tapi turun ke sekolah ada hal-hal yang mendetail yang memang ada peraturan juga. Dan tentu saja peraturan-peraturan ini butuh proses sehingga dia bisa menjadi satu peraturan. Nah, kalau begitu peraturan itulah 3 layer itu yang memang harus kita ikuti sebagai landasan dalam mengambil satu keputusan. Nah, permasalahannya adalah ketika dua hal ini, dua orang bertikai dan dua-duanya mempunyai hal-hal yang kebenaran yang kita lihat, oh ya menurut dia benar, oh ya menurut ini juga benar. Ya, misalkan dua-duanya benar, lalu bagaimana kita harus mengambil keputusan. Nah, cara mengambil keputusan tentu saja kita harus tahu benar natur dari kejadiannya itu seperti apa. Natur dari permasalahannya itu apa. Jadi sama seperti kalau mau mengambil keputusan orang sakit gitu ya, harus tahu penyakitnya itu apa dulu. Kalau tidak tahu jelas penyakitnya apa, ya dia hanya prediksi dan berikan obat itu ternyata tidak cocok. Kasih obat itu ternyata tidak cocok. Kita guru juga seperti itu, pemimpin juga begitu. Jadi pertama kita benar-benar harus tahu jelas natur permasalahannya itu apa. Setelah tahu natur, kedua kita pikirkan ini benarkah ini adalah konflik etika ataukah ini hanya permasalahan tanggung jawab yang lalai. Kalau permasalahan tanggung jawab yang lalai, artinya tinggal kita tegaskan lagi. Ini sebenarnya tanggung jawabnya dari guru seperti ini, tanggung jawab dari sekolah seperti ini. Nah, ini yang tidak sesuai tanggung jawabnya, tinggal itu diluruskan. Nah, seperti itu lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan konflik etika, misalkan kita mau menjaga hubungan baik dengan orang tua, tapi di sisi lain kalau kita menjaga hubungan yang baik dengan orang tua tersebut, permintaannya ini tidak cocok dengan kebutuhan sekolah, yang juga penting. Nah, ini jadi masalah. Kalau seperti itu, kita memang harus menimbang
segala kemungkinan yang ada. Contohnya ya kita pikirkan beberapa solusi. Jadi nggak hanya satu solusi. Pikirkan beberapa solusi. Misalkan solusi A, harus ada contoh yang jelas, Iya. penjelasan yang lebih real ya. Saya kasih contoh aja deh. Misalkan orang tua ini, orang itu mendak anaknya ya, Iya. beberapa jam baru dia bisa jemput anaknya. Sedangkan guru itu, dia mau menjaga hubungan baik dengan sang orang tua, tapi dia sendiri punya tugas dan tanggung jawab sebagai guru, ya, koreksian, persiapan pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, sementara anak yang harus dijaga ini bukan anak yang mudah untuk dijaga, istilahnya dia agak aktif. Bagaimana kita cara menyikapinya? Ini kan jadi satu dilema etika. Iya, dilema. Dilema etika namanya kan. Jadi yang kita harus mempertimbangkan apakah gurunya sanggup. Kalau masih sanggup ya nggak apa-apa. Tapi gurunya tidak sanggup. Gurunya secara ini jadi terganggu ketika anak ini ada, karena anak ini terus keluar dari kelas atau mungkin mengganggu teman yang lain, atau bahkan terjadi kasus baru karena kurang pengawasan dari gurunya. Kasusnya si anak yang lain memukul anak yang misalnya anak yang disuruh dijaga ini memukul anak yang lain misalkan ya. Iya. Kan jadi timbul kasus yang baru. Nah, untuk hal seperti itu kalau sudah ditimbang-timbang dan kita udah lihat, ya kita harus lihat kembali ke peraturan. Sebenarnya peraturannya bilang apa? Peraturannya bilang memang kita harus menjaga hubungan dengan orang tua, ya sebisa mungkin kita inilah ya melayani kebutuhannya, cari win-win solution. Tapi kalau udah ada permasalahan seperti ini ya kita harus minta lah dari sekolah kepada orang tua pengertian, boleh nggak dijemput lah lebih awal, atau bolehlah ada coba dicari solusinya, nah, supaya ada jalan tengahnya. Nah, kalaupun kita udah sampaikan seperti itu dan orang tua tidak mau mengerti, nah ini udah tahap terakhir. Nah, sekolah harus putuskan. Kalau memang tidak bisa terjadi, apakah ada konsekuensinya? Jadi lebih kurang itu tahap-tahapannya sih, Bu. Oke. Ya, pertama cari natur dulu permasalahan, kedua cari solusinya, beberapa solusi yang bisa. Ketiga, apakah solusi ini udah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, gitu ya? Oke. Ya, dan juga kemampuan dan kebutuhan dari pihak yang terkait. Keempat, baru kita sampaikan keputusan ini kepada orang tua atau kepada dua pihak yang bertikai, karena kan bertikai nggak harus guru orang tua, bisa aja guru dan guru. Bisa guru yang lain. Ya, dan kita sampaikan, ya, lalu harus ada hal yang kita antisipasi. Misalkan tidak tercapai kesepakatan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah harus ulang lagi dari awal atau bisa langsung ada keputusan? Jadi tadi saya dengar penjelasan Ibu luar biasa ya, ada tahap-tahapan yang jelas dan saya rasa sepertinya Ibu ini tegas dan bijaksana ya. Terus saya pengen tahu apakah ada seperti panutan Ibu ketika mengambil adakah seseorang atau panutan di dalam mengambil keputusan, Bu? Panutan ya? Iya. Saya tidak bisa mengatakan siapa panutan saya ya. Yang pastinya kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, ya kita minta terus kepada Tuhan. Kadang kita bisa juga udah dipikirkan begitu banyak cara ya, tetap keluarnya itu mentok gitu. Yang dilakukan adalah ya kita dalam hati bisa berdoa kepada Tuhan untuk berikan pada kita hikmah. Karena ya ada beberapa pemimpin yang sebelum saya lihat bisa mengambil keputusan dengan cepat dan lugas, tapi dia berbeda dengan saya, jadi saya tidak bisa tiru secara dengan cara gimana dia mengambil keputusan, karena saya berbeda dengan dia. Iya. Dia mungkin cara berpikirnya bisa langsung, tek apa yang dilakukan dia bisa cepat, tapi kalau saya pulang ke rumah saya harus pikirkan lagi, berulang kali pikirkan, baru saya bisa keluar keputusannya. Jadi memang berbeda tipe kita, misalkan pemimpin saya yang terdahulu. Ada juga pemimpin-pemimpin yang lain yang saya kadang juga interview, karena berkaitan dengan saya juga sedang kuliah. Saya interview juga, misalnya cara dia mengambil keputusan, tapi tentu saja itu jawaban dia. Nah, yang real terjadi bagaimana saya belum lihat langsung. Jadi biasanya sih kalau kita menjadi panutan itu adalah ketika kita sudah bukan hanya mendengar saja juga. Jadi kalau sudah lihat hasilnya, barulah kita bisa lihat
oh ya ini saya bisa tiru dari dia, ini saya bisa apa. Tapi tentu saja semakin saya tua ini saya merasa saya nggak bisa benar-benar mengidolakan seorang pemimpin lain. Saya nggak bisa. Saya bukan orangnya seperti itu. Saya hanya ini sikap baik yang dari dia yang bisa saya tiru. Oke. Tapi ya saya nggak tahu sikap dia yang lain seperti apa. Wah, luar biasa, Bu. Ketika menghadapi situasi yang lain seperti apa saya tidak tahu. Luar biasa Ibu Ripka ya. Jadi terus ketika ada kasus nih Bu, ada nggak spesial misalnya target dari Ibu sendiri, ada jadwal-jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikannya, atau ya udah saya kalau ada masalah langsung selesai gitu? Atau ada nggak seperti kayak jadwal atau hal yang terstruktur yang Ibu rencanakan gitu? Tentu saja konflik atau dilema etika itu tidak terjadi setiap hari. Jadi bukan hal yang perlu rutin dilakukan seperti kegiatan administrasi kita. Tapi ketika kita sering keliling kelas atau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, dan kita lihat sisi urgensinya, kita tidak memungkiri kita banyak sekali tugas dan tanggung jawab ya. Jadi kita lihat sisi urgensinya. Kalau memang ini urgent sekali, kita bisa kesampingkan tugas kita yang rutin untuk menyelesaikannya dulu. Oke. Tapi kalau ini masih bisa diselesaikan kemudian, ya, dan memang harus diselesaikan, ya harus dipikirkan kapan ini diselesaikan. Memang perlu ini ya, dijadwalkan. Bila memang ada yang kita lihat perlu segera diselesaikan. Oke, baik Ibu Ripka, luar biasa. Saya sangat banyak belajar dari bagaimana cara Ibu mengambil keputusan gitu ya. Dalam setiap keputusan yang tadi Ibu paparkan kan pasti banyak lah ya, selama berapa tadi, 6 tahun, terus luar biasa lama ya pengalamannya gitu ya. Pernah nggak Ibu ketika memberikan keputusan kepada seseorang atau pihak tertentu mengalami di dalam hati, aduh pas nggak ya keputusan saya itu gitu? Pernah nggak merasakan hal itu? Oh ya, pasti ada. Itu pasti akan sering terjadi. Namun ada kalanya juga kita lihat respon yang lain yang sangat menerima, ya kita bisa kita bisa yakin oh ya ini adalah satu hal yang pasti. Ketika terjadi misalnya penolakan yang luar biasa, kita kembali berpikir apakah ini keputusan yang salah atau memang orang tua ini perlu kita bina lagi supaya dia mengerti visi dan misi sekolah dengan lebih baik misalkan. Ya ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan kadang secara hemat manusia walaupun kita sudah kalkulasi dan kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba memikirkan cara penyelesaiannya. Ya kita orang beriman, kita berdoa. Iya ya. Wah, terima kasih ya buat sharingnya ya Bu Ripka. Saya sangat banyak belajar. Dan mungkin banyak hal yang bisa nanti akan saya terapkan juga di sekolah ini, di kelas khususnya ya kan. Aduh, terima kasih banyak ya dan juga buat waktunya. Demikian interview saya kepada Ibu. Terima kasih buat waktunya yang mendadak. Orang yang sangat sibuk ternyata mau memberikan waktu. Luar biasa ya. Saya tersanjung dipilih Ibu untuk diinterview. Selamat sore Pak Jeremy. Apa kabar Pak? Baik Bu. Baik ya. Oke. Maaf ya Pak. Terima kasih buat waktu Bapak. Saya mengganggu untuk bertanya beberapa hal. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Nah, seperti yang Bapak tahu, kami hari ini belajar tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin. Nah, jadi Bapak adalah pemimpin saya, jadi saya mau menginterview Bapak bagaimana cara Bapak ketika menghadapi kasus-kasus tentu yang ada di sekolah ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa setiap kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Kayak dilema etika itu seperti yang ada kebenaran persis kebenaran yang bertentangan. Sementara bujukan moral ada yang benar, ada yang salah gitu. Tapi karena sesuatu hal kita bagaimana memutuskan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dulu? Yang pasti cara pertamanya adalah
mengumpulkan informasi ya. Mengumpulkan informasi itu untuk yang pertama untuk bisa memutuskan apakah itu dilema etika atau tadi bujukan moral, tentu saja memang kita harus mengumpulkan informasi dan ya mencari tahu dalam satu permasalahan kan memang kan ada pihak-pihak yang terlibat di sana ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian setelah itu ya kita menggali informasi lewat seperti ini diskusi, cari tahu. Setelah mendapat informasi baru kita identifikasi. Sepengetahuan saya kalau dilema etika itu yang sering terjadi memang hal-hal yang memang banyak dialami oleh siswa-siswi, misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang memang salah ya. Misalnya yang sering terjadi kan di kelas ada ujian formatif, ya. Dia melakukan kecurangan, misalnya bukan dia mengerjakan, minta bantuan atau mencontek yang lebih ekstrim ya. Nah, kemudian kita cari tahu alasannya apa. Kenapa dia tujuannya, kenapa dia melakukan itu. Nah, biasanya memang ada alasan-alasan tertentu sih. Kan tidak semua memang siswa kita pahami baik dalam semua mata pelajaran ya. Misalnya dia lemah di IPA atau mungkin matematika yang paling ekstrim, dia tidak paham ya karena sesuatu hal, jadi gak siap ujian, akhirnya mungkin dia minta bantu temannya atau mencontek. Tapi ada alasan yang melatar belakangi ya mungkin tekanan orang tua ya, karena orang tuanya pengen dia dapat nilai yang bagus. Ya kalau sampai dia nggak dapat nilai yang bagus mungkin ada konsekuensi tertentu yang harus dihadapi. Jadi kadang-kadang dalam kondisi seperti itu yang dilemanya di situ ya. Ya agak berat juga memutuskan antara memang tetap tegak terhadap prosedur dan peraturan atau kita memang berempati. Artinya kita berikan kesempatan tidak melaporkannya, tapi dengan persyaratan misalnya harus ada pembinaan dengan saya atau ada di sekolah kita kan ada konselor ya, pembinaan dari konselor. Oke, baik. Berarti selama ini Bapak ketika menemukan permasalahan atau dilema itu tadi yang dilema etika ya. Kalau bujukan moral mungkin lebih gampang ya. Ini prakteknya sering terjadi ketika kita pada prinsipnya itu ya sudah sangat tegas, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Misalnya kita kan ada terima dana bos ya, diminta karena ada satu kebutuhan diminta untuk melakukan kecurangan, itu memang sudah sangat jelas, itu sudah termasuk bujukan yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Berarti maksudnya kalau ketika menjumpai masalah bujukan moral, berarti Bapak yang untuk mengambil. Kalau yang bujukan moral lebih gampang sih ya, karena memang kita sudah harus memang punya prinsip yang benar, yaitu memang kebenaran firman Tuhan ya, tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau dilema etika itu memang yang namanya juga dilema etika ya, memang perlu kebijaksanaan lah untuk bisa memutuskan. Jangan sampai memang karena saya melaporkan jadi dampaknya tidak baik. Pernah nggak Bapak temukan ketika Bapak ambil keputusan dilema etika ini ya? Pernah setelah dia ambil keputusan itu pernah nggak merasa, benar nggak ya itu, tepat nggak itu ya? Gitu. Pernah Bapak pertanyakan nggak seperti itu? Pastinya pernah ya pernah ya. Contohnya ketika harus memilih tegas terhadap peraturan tertentu, padahal kita tahu harusnya kita memikirkan ya ada jalan keluar yang lebih baik. Ya kalau dilema etika itu memang kan kita nggak bisa, agak susah menegaskan itu ini benar atau salah sih sebenarnya ya.
pasti pernah, tapi seiring perjalanan waktu dari pengalaman-pengalaman kita juga bisa dapat polanya ya. Itu kasus yang kurang lebih sama ya kita bisa memutuskan seperti itu. Oh, berarti selain ketika Bapak mau mengambil keputusan dilema etika, selain Bapak mencari latar belakang atau mengumpulkan informasi dari hal-hal itu, ada lagi nggak sih Pak yang Bapak gunakan sebagai langkah-langkah untuk menentukan keputusan itu? Ada lagi nggak selain itu? Kita di sekolah kan ada prosedur, ada peraturan ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang memang kembali lagi kepada prinsip sih, prinsip dari firman Tuhan ya, seperti apa. Nah, berikutnya Pak, hal apa saja yang Bapak anggap selama ini yang efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bapak punya seperti panutan gitu, seseorang yang bisa bantu Bapak atau apa gitu, ada nggak? Saya belajar ya, namanya belajar kan proses gitu. Artinya segala sesuatu yang memang ciptaan manusia itu pasti ada kelemahannya. Ya, baik pendekatan A, saya pilih A, pendekatan B, metode A, metode B pasti ada lebih kurangnya. Jadi agak susah sih menjawab pertanyaan ini ya. Yang pasti ya memang kita terbuka terhadap saran ya. Kemudian yang pasti sebagai kalau dari sebagai penganut Kristiani ya saya ya, belajar mendekatkan diri ke mendekatkan diri ke Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan kasih saya hikmat. Karena saya yakin walaupun dari segi polanya ada kesamaan, tapi kan orang-orang yang terlibat itu kan memang berbeda-beda ya. Jadi saya nggak bisa memakai satu rumus, satu pengalaman untuk memutuskan, memakainya untuk memutuskan membuat keputusan kepada kasus-kasus tertentu. Oke, baik, berarti Bapak lebih meminta hikmat gitu ya sama Tuhan gitu ya? Ya pada akhirnya menurut saya sih efektifnya itu sih. Karena pandangan saya sih ya semuanya pasti ada kelemahan ya, ada plus minusnya. Tidak ada yang memang mutlak ya, dari hukum-hukum yang memang ditentukan oleh atau diciptakan oleh manusia. Oke Pak, berikutnya Pak, misalnya nih Bapak ada kasus ya hampir tiap hari pasti Bapak memutuskan sesuatu ya setiap hari gitu di sekolah ini. Ada nggak jadwal yang Bapak lakukan atau buat jadwal menyelesaikan masalah ini, atau ada langsung diselesaikan aja begitu, atau ada aku pikirkan dulu, atau ada langkah-langkah yang seperti apa gitu? Ya tergantung ya, untuk sesuatu yang memang mungkin bisa diselesaikan langsung ya sedapat mungkin kita selesaikan langsung. Tapi untuk masalah-masalah yang kategorinya mungkin berat ya kita nggak bisa langsung berkeputusan ya Bu. Ya perlu lebih banyak waktu ya untuk mengumpulkan informasi, membaca dan memahami seperti apa prosedurnya, kemudian meminta nasihat daripada rekan sama kepala sekolah dan rekan-rekan pemimpin ya. Dan yang pastinya berdoa kepada Tuhan ya, bagaimana supaya saya bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan ya. Yang kembali lagi kalau dilema etika lebih gampang. Yang tadi bujukan moral itu lebih gampang. Dilema etika yang memang kadang-kadang perlu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi supaya Bapak mengalami, maksudnya gini, ketika memutuskan kan ada saatnya sulit sekali untuk ambil keputusan gitu. Ada nggak tips tertentu yang Bapak miliki untuk supaya mudah memutuskan membuat sebuah keputusan gitu? Kembali lagi sebenarnya untuk penanganan kasus-kasus dilema etika kan semuanya sudah jelas ya. Ketika bekerja kita di sini kan sudah ada seperangkat peraturan. Iya. Ya,
sebenarnya semuanya cukup jelas ya. Kalau misalnya masalahnya A, kan kita punya buku peraturan, ya, kemudian punya teacher's handbook, ya, itu kan guidance ya. Tapi kan itu nggak bisa kaku ya. Iya. Artinya kita diperlukan hikmah untuk bisa memutuskan, ya, keputusannya seperti apa. Artinya ada prinsip grace lah, kasih karunia ya. Kita kan mesti menilai segala sesuatu, mesti ada prinsip grace-nya yang mutlak, semuanya kalau salah ada konsekuensi. Jadi justru di situ letak kesusahannya, kapan kita harus meletakkan grace atau bagaimana meletakkan grace itu dengan tepat. Itu kasus tertentu. Ya seperti itu sih Bu, kalau untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika. Terima kasih ya Pak, saya jadi banyak belajar. Ternyata memang membuat keputusan itu harus benar-benar membutuhkan hikmat ya dari Tuhan. Terus harus ada juga fleksibel gitu atau meletakkan grace gitu ya. Terima kasih ya Pak buat informasinya, sangat membantu saya di dalam belajar nanti supaya di kelas bisa lebih wise lagi. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu, sukses terus ya, jadi penggerak ya. Amin amin. Thank you Pak. Ya. Pak Jer.